1 April 2026, dunia menahan napas. 4 manusia nekat meluncur menembus atmosfer menuju bola perak yang selama ini hanya jadi hiasan malam, bulan. NASA menyebutnya misi Artemis II, sebuah lompatan besar bagi peradaban, katanya. Tapi, benarkah ini murni soal ilmu pengetahuan? Ataukah kita sedang menyaksikan awal dari penjajahan luar angkasa yang dibungkus dengan narasi pahlawan? Kilauan roket SLS, mari kita tarik mundur waktu. Jauh sebelum Elon Musk atau NASA punya mimpi setinggi langit. Tahun 1957, Uni Soviet menggebrak dunia dengan Sputnik 1. Itulah pertama kalinya besi buatan manusia berhasil keluar dari rumahnya sendiri, bumi. Disusul oleh Yuri Gagarin, manusia pertama yang melihat bahwa bumi itu bulat dan biru. Sejak saat itu, luar angkasa bukan lagi soal bintang, tapi soal gengsi. Soal siapa yang paling kuat di antara negara adidaya. Apa itu Artemis II? Beda dengan era Apollo yang hanya soal datang, tancap bendera, lalu pulang. Artemis II adalah gerbang pembuka untuk tinggal lebih lama. Selama 10 hari, 4 astronot di dalam kapsul Orion akan melakukan perjalanan sejauh ribuan kilometer, melampaui sisi jauh bulan. Ini adalah ujian nyali. Mereka akan menguji sistem pendukung kehidupan, navigasi, hingga komunikasi di ruang hampa yang mematikan. Bayangkan, roket SLS ini adalah monster sejati. Ia dirancang untuk membawa manusia lebih jauh dari yang pernah dicapai kakek nenek kita dulu. Tujuannya, memastikan setiap sekrup dan kabel di kapsul Orion siap, sebelum nantinya, di misi selanjutnya manusia benar-benar menginjakkan kaki lagi di debu bulan. Tapi ingat, kali ini NASA tidak sendirian. Ada ESA dari Eropa dan CSA dari Kanada yang ikut patungan. Sebuah ekosistem ekonomi baru yang mereka sebut ekonomi lunar. Negara versus swasta dan perang dingin baru. Tapi jangan salah fokus. Di balik layar, ada raksasa bisnis yang sedang mengasah taringnya. SpaceX, Blue Origin, hingga Boeing. Mereka bukan sekadar kontraktor, mereka adalah calon penguasa aset luar angkasa. Disinilah narasi mulai terasa rumit. Ada yang namanya Artemis Accords, sebuah kesepakatan internasional yang katanya demi keamanan bersama. Tapi, perjanjian ini bukan hukum yang mengikat secara legal. Ini cuma janji politik. Lihat fakta ini. Rusia dan Cina tidak ikut dalam Artemis Accords. Mereka punya rencana sendiri bernama International Lunar Research Station. Artinya apa? Kita sedang melihat pola perang dingin terulang kembali. Jika dulu rebutan wilayah di bumi, sekarang rebutan safety zones di bulan. Istilahnya keren ya, zona aman. Tapi secara praktik, bukankah itu cara halus untuk bilang, ini wilayah saya, jangan masuk? Eksplorasi atau kolonisasi. Mari kita jujur, apa bedanya eksplorasi dan kolonisasi? Eksplorasi itu seperti turis, datang, lihat, pulang. Tapi kolonisasi itu tentang menetap, membangun, dan mengekstraksi sumber daya. NASA sudah punya rencana membangun Artemis Base Camp, habitat permanen di permukaan bulan. Ini bukan lagi sekadar studi banding ilmiah, kawan. Ini adalah awal pemukiman baru. Dan apa yang mereka cari? Air es di kutub selatan bulan. Kenapa air? Karena air bisa jadi oksigen untuk bernapas dan bahan bakar roket untuk pergi lebih jauh ke Mars. Belum lagi potensi mineral langka seperti helium-3 yang harganya selangit untuk energi masa depan. Sejarah bumi mengajarkan kita, ketika manusia menemukan sumber daya di tanah baru, biasanya kata penjelajahan akan berubah menjadi penjajahan dalam waktu singkat. Apakah bulan akan bernasib sama?
Risiko tubuh manusia dan ilusi media. Mungkin teknologi kita sudah siap, tapi bagaimana dengan tubuh kita? Di luar sana, radiasi kosmik siap merusak DNA manusia kapan saja. Tanpa gravitasi, tulang kita akan keropos 1% setiap bulannya. Otot menyusut, mental tertekan karena isolasi ekstrim. Kita seringkali lupa bahwa luar angkasa adalah tempat yang sangat membenci kehidupan manusia. Ironisnya, kita justru dibuat jatuh cinta pada risiko itu melalui layar bioskop. Film-film seperti The Martian atau Interstellar membuat luar angkasa tampak romantis dan heroik. Tahukah Anda? NASA sering terlibat dalam produksi film tersebut. Tujuannya jelas, membentuk persepsi publik agar setuju bahwa dana miliaran dolar itu layak dibuang ke langit. Sementara bumi kita sendiri sedang sekarat karena krisis iklim dan ketimpangan sosial. Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang tentang suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini sebenarnya adalah hal alami. Namun, semenjak era revolusi industri sekitar abad ke-18, manusia mempercepat proses perubahan iklim ini. Hal ini terjadi akibat penggunaan bahan bakar fosil yang sudah mulai masif semenjak era itu hingga sekarang. Bahan bakar ini melepaskan emisi karbon ke atmosfer dengan jumlah sangat banyak yang tidak sanggup lagi diserap oleh tumbuhan, sehingga membuat karbon menjadi menumpuk, dan alhasil membuat panas menjadi terperangkap. Indonesia di mana? Lalu, di mana posisi Indonesia di tengah demam bulan ini? Apakah kita hanya akan jadi penonton? Tentu tidak. Kita punya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang kini menyatukan kekuatan X8. Indonesia memang belum meluncurkan manusia ke bulan, tapi kita adalah pemain kunci dalam teknologi satelit komunikasi di Asia Tenggara. Ingat, kita adalah negara pertama di dunia berkembang yang punya satelit sendiri, Palapa, sejak tahun 70-an. Kenapa Bandar Antariksa Biak sangat penting? Bandar Antariksa bukan sekedar tongkrongan roket. Ia adalah pusat integrasi kemampuan peluncuran satelit, pengembangan teknologi ruang angkasa, dan akses strategis ke orbit bumi rendah, LEO. Indonesia selama ini bergantung pada negara lain untuk meluncurkan satelitnya, dan itu selama bertahun-tahun melemahkan kemandirian teknologi nasional. Pulau Biak dipilih bukan tanpa alasan. Lokasinya dekat dengan garis khatulistiwa yang secara fisika memberikan keuntungan besar. Peluncuran satelit menjadi lebih efisien dan hemat bahan bakar. Lintasan orbit menjadi optimal karena dorongan rotasi bumi. Dan potensi akses ke orbit tinggi juga lebih murah. Kabar terbarunya, Indonesia mulai menjajaki kerjasama internasional dalam pemanfaatan data satelit untuk ketahanan pangan dan bencana. Bahkan, rencana pembangunan bandara antariksa di Biak, Papua, terus menjadi perbincangan hangat. Mengapa Biak? Karena lokasinya yang strategis di garis khatulistiwa, membuat peluncuran roket jadi jauh lebih efisien secara energi. Jika proyek ini sukses, Indonesia bukan tidak mungkin akan menjadi gerbang peluncuran internasional menuju luar angkasa. Artemis II mungkin milik NASA dan sekutunya, tapi impian luar angkasa adalah milik semua bangsa, termasuk kita. Yang terpenting sekarang, jangan biarkan narasi penguasaan menutupi rasa kemanusiaan. Karena sejauh apapun manusia pergi, bumi tetaplah satu-satunya rumah yang kita punya. Jadi, menurut Anda, Artemis II ini kemajuan atau ancaman? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.